Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Masih semangat belajar kan? Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tayamum. Sebelumnya anak-anak sudah pernah dengar belum kata tayamum? Atau mungkin baru pertama kali ini anak-anak mendengar kata tayamum? Baik anak-anak, kalau memang ini adalah kali pertama kalian mendengar kata tayamum, simak penjelasan dari Ibu ya. Apa sih tayamum itu? Tayamum adalah tata cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib. Lalu, kapan wudhu atau mandi wajib itu dapat diganti dengan tayamum? Dan kenapa demikian? Oke, langsung saja hari ini kita juga akan membahas tentang hal itu. Kapan sih tayamum itu dilakukan? Tayamum itu dilakukan jika kita tidak menemukan air, misalnya karena kemarau panjang yang menyebabkan air sumur menjadi kering, bahkan tanah pun terlihat pecah, sehingga kita sangat sulit menemukan air meskipun sudah berusaha mencari kemana-mana. Yang kedua, tayamum juga dilakukan jika kita dalam kondisi sakit yang menyebabkan dokter melarang badan kita terkena air karena apabila terkena air, takutnya sakit yang kita rasakan tambah parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Pastinya setiap melakukan sesuatu itu ada rukun dan syaratnya. Untuk tayamum sendiri pun juga ada rukun dan syarat tertentu. Yang pertama kita bahas adalah rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Bunyi niat tayamum adalah nawaitu tayammuma lil-istibahati sholati fardhol lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Rukun tayamum yang kedua adalah mengusap wajah. Rukun tayamum yang ketiga yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Rukun tayamum yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Maksudnya adalah melakukan semua gerakan tayamum sesuai urutannya. Jadi tidak boleh dilompati. Melakukannya itu harus urut sesuai dengan urutannya. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang rukun tayamum. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama adalah tidak ada air dan susah mencari meskipun sudah dicari kemana-mana. Sudah dicari dari arah barat, timur, selatan, dan utara, namun tidak kunjung ditemukan juga. Syarat yang kedua yaitu adanya halangan menggunakan air. Berhalangan menggunakan air itu contohnya seperti sakit. Apabila terkena air, penyakitnya akan bertambah parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Syarat yang ketiga yaitu dengan debu yang suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang suci, kering, belum pernah dipakai sebelumnya untuk bersuci. Syarat keempat yaitu ketika di dalam kendaraan, seperti di dalam pesawat ataupun kereta api. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu segala hal yang membatalkan wudhu. Seperti contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, tidur, mabuk, gila. Yang kedua, melihat air sebelum sholat. Jadi, kalau seandainya menemukan air sebelum sholat, maka tayamumnya batal dan harus melakukan wudhu karena sudah ada air. Yang ketiga, murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Selanjutnya ada urutan gerakan tayamum. Yang pertama, membaca niat sebelum tayamum. Yang kedua, tekan kedua telapak tangan di tanah atau debu yang suci. Jangan lupa, jari-jari kedua telapak tangan harus dirapatkan. Yang ketiga, mengusap wajah dengan tanah atau debu. Dianjurkan meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Yang keempat, tekan kedua telapak tangan di tanah atau debu kembali. Yang kelima,
Kemudian usapkan ke telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai siku. Kemudian balikkan telapak tangan kiri ke bagian dalam lengan kanan. Usap bagian tersebut hingga ke pergelangan. Lalu lanjutkan dari telapak tangan kanan untuk usap punggung tangan kiri hingga siku. Selanjutnya, manfaat tayamum. Tayamum merupakan bukti Allah sayang dengan kita. Yang kedua, tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita, sehingga memudahkan manusia dalam beribadah. Yang ketiga, mengingatkan asal mula ciptaan manusia. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan dan kalian bisa mempraktikkan gerakan tayamum dengan baik dan benar. Untuk anak-anak semua, tetap semangat belajar dan sukses selalu. Baik, itu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.